Ya pemirsa, di segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai upaya pembinaan anak-anak prasejahtera yang dilakukan oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam Yayasan Indonesia Hijau. Nah, salah satu kegiatan ini adalah kegiatan belajar mengajar di Rumah Peduli yang ada di Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Nah, ini juga dikhususkan untuk anak-anak pengemis dan juga pemulung. Nah, kita tentunya ingin tahu seperti apa sih sebetulnya kegiatan yang dilakukan oleh yayasan ini. Di studio Halo Indonesia sudah hadir Bapak Aris Purnomo, SIKOM, selaku Ketua Koordinator Yayasan Indonesia Hijau. Tapi sebelum kita ajak ngobrol, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Inilah sekelompok mahasiswa di wilayah Jabodetabek yang tergabung dalam komunitas Charity of Children Education. Sebuah komunitas yang peduli terhadap pemerataan pendidikan. Terbentuknya komunitas ini berawal dari rasa keprihatinan mereka terhadap kondisi pendidikan di kalangan anak prasejahtera. Aksi sekelompok mahasiswa ini dimulai pada tahun 2012, di mana para anggota komunitas berkeliling ke kawasan permukiman padat penduduk yang mayoritasnya hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Meski baru 2 tahun berjalan, komunitas CCI ini pun semakin berkembang. Hal ini terbukti dari bertambahnya relawan pengajar yang ikut bergabung dengan komunitas ini. Ya, kehadiran para relawan inilah yang akhirnya mendorong lahirnya gerakan yang lebih besar dengan menambahkan program lain di bidang sosial dan lingkungan. Hingga terbentuklah Yayasan Indonesia Hijau pada Agustus 2004 lalu. Dalam program di bidang sosial, Yayasan Indonesia Hijau mendirikan sekolah sosial bagi anak-anak kurang mampu, seperti anak jalanan, pemulung, dan anak yatim. Tak hanya itu, para relawan juga memberikan pendidikan secara rutin bagi mereka, serta mengadakan program sekolah paket bagi adik-adik binaan yang putus sekolah agar mereka bisa mendapatkan ijazah secara formal. Tak ketinggalan, pemeriksaan kesehatan gratis pun rutin diberikan untuk warga yang kurang mampu. Sementara di bidang lingkungan, anggota yayasan ikut berperan serta dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai komunitas pecinta lingkungan. Dengan keterlibatan 60 orang relawan, Yayasan Indonesia Hijau berharap bisa menjadi agen perubahan dan inspirasi bagi pemuda lainnya dalam memeratakan kualitas pendidikan. Ya, itu tadi anak muda melakukan sesuatu buat masyarakat prasejahtera. Dan gerakannya itu dimulai dari mereka hanya melihat sekeliling lingkungan, memasuki permukiman padat, lalu mereka ngambil tindakan, yuk kita bantu yuk gitu. Betul, jadi memang kadang-kadang kepedulian itu muncul ketika kita melihat hal nyata di sekitar kita, seperti itu ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kita pagi ini, ada Mas Aris dari Yayasan Indonesia Hijau. Selamat pagi, selamat datang Mas. Oke, mungkin boleh diceritakan dulu tadi proses seperti yang dikatakan Vince, anak-anak muda ini melihat lingkungan yang seperti apa sebetulnya yang kemudian akhirnya tergerak membuat satu gerakan atau yayasan ini. Oke, jadi sebenarnya kita mengadakan kegiatan ini dulu awalnya memang bisa dibilang nggak dengan niat kita datang ke sana untuk mengadakan pendidikan dulu. Kita datang ke sana pada saat itu adalah dalam rangka kita sedang mengerjakan tugas kuliah yang mengharuskan kita mencari barang di lapak pemulung. Waktu itu kita lagi nyari botol bekas gitu, botol plastik bekas. Lalu kita melihat lingkungan di sana gitu, melihat keseruan anak-anaknya, dan kita berbincang-bincang sama warga di sana dan anak-anak di sana gitu. Ternyata anak-anak di sana itu banyak sekali yang seharusnya mereka di usia sekolah ya, seharusnya mereka sekolah, tapi mereka itu putus sekolah, itu banyak sekali gitu. Dan akhirnya kita bareng sama teman-teman gitu ingin memberikan sesuatu yang lebih gitu, ingin memberikan sesuatu yang lebih. Kita nyoba-nyoba dulu pada saat itu, nyoba-nyoba yuk kita ngadain pengajaran yuk, kayaknya seru gitu. Kita nyoba-nyoba itu tahun 2012 ya, tahun 2012 kita nyoba-nyoba dahulu gitu, sampai akhirnya pada sekarang ini bukan cuma sekedar coba-coba gitu, kita udah punya tanggung jawab lah ya. Iya, punya tanggung jawab di sana, senang juga melakukan kegiatan di sana, seperti itu awalnya kurang lebih. Itu kan tadi awalnya datang ke lokasi mana, maaf? Di Kebagusan awalnya. Kebagusan di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nah itu kan berarti kan ada kesenjangan sosial yang cukup, kita tahu lah Jakarta Selatan seperti apa kondisinya kan. Nah di sana anak-anak di sana orang tuanya latar belakangnya apa? Jadi
kesenjangan sosial memang terlihat sekali di sana gitu. Mereka lapak mulungnya itu kan berada di gedung-gedung tinggi di TB Simatupang sana gitu. Dan mereka rata-rata orang tuanya itu memang bukan asli penduduk Jakarta sih memang. Jadi mereka orang tuanya ini adalah pendatang, banyak dari Indramayu, Cirebon dan sekitarnya gitu. Yang mereka punya mata pencarian di Jakarta ini adalah mulung gitu. Jadi mereka keliling ke pemukiman warga sekitar, mereka nyari apa namanya barang-barang yang bisa mereka jual seperti botol plastik dan lain-lain, seperti itu rata-rata pekerjaan mereka. Oke. Jadi yang dilakukan di sini kan memang fokusnya sebetulnya adalah memang pendidikan dan seperti yang dikatakan tadi membantu anak-anak yang putus sekolah, mereka mendapatkan sekolah formal dan juga mendapatkan ijazah, katakanlah seperti itu. Sebetulnya tantangannya sulit nggak sih? Karena kan mereka sudah lama mungkin putus sekolah, kemudian apalagi meyakinkan yang mengeluarkan ijazah ini untuk bahwa anak-anak ini sebenarnya sama atau setara dengan anak-anak lainnya yang memang duduk di bangku sekolah seperti biasa begitu. Iya. Kalau tantangan kita sebenarnya itu lebih besar pada saat kita baru mulai. Jadi tadi pada saat kita baru coba-coba, kita mau mulai mengeksiskan diri, kita mau bikin apa namanya kegiatan rutin di sana, ada sedikit sih gitu. Sedikit pertentangan mungkin dari orang tuanya gitu. Karena kan mereka anak-anaknya ini biasanya memang kegiatan sebelum ada datang kita belajar di sana, mereka punya kegiatan itu mulung juga. Jadi mereka itu punya kegiatan bantu orang tuanya, diminta bantu orang tuanya gitu. Ada yang mengamen juga gitu, bahkan ada yang mengemis juga gitu. Pertentangan kalau sekarang sih sudah kita lewati ya. Kalau sekarang justru kita cenderung mendapat dukungan dari orang tuanya karena kita menyiasati gitu, kita menyiasati kalau misalnya anak-anaknya sebelumnya kan itu salah satu mata pencarian buat orang tuanya juga untuk mencari nafkah kan. Kalau sekarang mereka sudah kita bantu, kita edukasi, jadi kita ada kegiatan wirausaha juga di sana. Kita bantu orang tuanya untuk membuat suatu karya, anak-anaknya untuk membuat suatu karya gitu, yang dimana karya tersebut punya nilai jual dan kita teman-teman mahasiswa juga ikut bantu jual gitu ke lingkungan kita. Nah hasilnya ini adalah untuk biaya pendidikan anaknya gitu. Syukur-syukur bisa lebih untuk membantu perekonomian Jadi keluarga. dengan demikian orang tuanya sudah tidak ada kekhawatiran lagi kalau ibaratnya ada pemasukan yang berkurang karena anak-anaknya sekarang belajar begitu ya. Betul. Nah Mas Haris dari awal, dari 2012 ikut? Dari 2012. Dari 2012. Ya. Nah ini kan nanti kan pasti kan ngajak teman-teman yang lain atau relawan-relawan ini juga apakah mereka masih ada atau mungkin ada ditambah lagi dengan relawan, nanti kita bahas ya. Oke. Berarti jangan kemana, tetap bersama kami di Hello Indonesia. Terus